Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, kebenaran hari ini berjudul Menjadi Anak Penghiburan. Seperti yang kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang memiliki perasaan dan tentu saja Allah memiliki kesukaan yang bisa Allah nikmati. Coba renungkan hal ini dengan seksama. Kira-kira apa yang menjadi kesukaan Allah? Apa yang dapat menyenangkan hati Allah? Mungkin kita akan menjawab pujian, penyembahan kepadanya. Oh benar, amin. Tetapi apalah artinya pujian penyembahan yang indah dan bagus dari bibir, kata-kata dan syair yang bagus diiringi musik, kalau kehidupan kita setiap hari tidak berkenan di hadapan Allah atau tidak menyukakan hatinya? Apa artinya? Mari kita berkomitmen menjadi orang-orang yang menyukakan hati Allah, yang menghibur hati Allah. Saudaraku, dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 1-3 dikatakan bahwa manusia telah menjadi bejat, rusak. Dan firman Tuhan mengatakan hal itu memilukan hatinya. Ya, Kejadian pasal 6 dari ayat 1-5 lah ya. Tuhan hatinya pilu karena kebejatan manusia, karena kejahatan manusia memuncak bertambah-tambah. Tetapi ada seorang yang bernama Nuh yang menjauhi kejahatan dan tentu memperoleh kasih karunia dari Allah. Nama Nuh artinya anak penghiburan, anak yang menghibur. Ternyata Nuh bukan hanya menjadi anak penghiburan bagi orang tua dan masyarakat sekitarnya. Lebih dari itu justru Nuh menjadi anak penghiburan bagi Allah Bapa. Namun setelah Nuh mendapat tugas dari Allah untuk membuat bahtera, maka Nuh tidak lagi menjadi penghiburan bagi orang di sekitarnya yang menolak untuk masuk bahtera. Karena Nuh menjadi semacam penyakit di masyarakat. Menurut mereka, Nuh memiliki ide dan pikiran yang konyol yang menyatakan akan ada air bah yang melanda dunia, dan itu membuat mereka menjadi terganggu. Itu menjadi semacam ancaman. Karena di saat itu mereka sedang menikmati kehidupan secara langsam sesuai dengan irama hidup pada waktu itu. Nuh berlaku aneh sendiri. Dia dan keluarganya membuat bahtera dan menyerukan adanya banjir yang akan memenuhi bumi. Paling tidak jagat waktu itu adalah area di sekitar mereka hidup yang akan menenggelamkan semua makhluk. Banjir itu maksudnya. Dan memang menurut penyelidikan telah pernah terjadi banjir yang meliputi dunia, saudara. Nah, saudaraku, apa yang disampaikan Nuh pasti menjadi ancaman bagi masyarakat di zaman itu. Mengganggu ketenangan dan ketentraman mereka. Dan apa yang dilakukan Nuh itu juga berseberangan, bertolak belakang dengan aktivitas hidup masyarakat yang berlangsung pada waktu itu. Inilah Nuh, manusia yang menjadi penghiburan bagi Allah, kesukaan hati Allah. Tetapi sebaliknya Nuh menjadi penyakit, dalam tanda kutip ya, quote and quote itu, penyakit, ancaman bagi masyarakat. Nah, dunia kita hari ini seperti zaman Nuh yang dikatakan di Lukas 17. Tuhan Yesus mengatakan orang sibuk makan dan minum, menanam dan membangun, menjual dan membeli, kawin dan mengawinkan. Mari kita menjadi anak-anak penghiburan yang menjadi kesukaan hati Allah. Ibaratnya seperti mainan yang menyukakan hati Bapa. Bapa menyenangi langkah-langkah hidup kita. Renungkan betapa indahnya kalau kita menjadi seorang yang diperhatikan oleh Allah. Karena kita selalu membuat senyumnya Tuhan. Di tengah-tengah kepedihan hati Allah melihat dunia yang jahat, dunia yang rusak ini, Allah bisa tersenyum melihat kita. Kita bisa menjadi penghiburan bagi Allah Bapa kita, bagi Tuhan kita yang hatinya pedih melihat kejahatan yang bertambah-tambah di dunia ini. Tentu saja hal ini kita lakukan bukan dengan terpaksa, tapi kita lakukan dengan rela, dengan sukacita, karena inilah kehormatan kita. Betapa luar biasa, saudaraku, kalau kita bisa menjadi manusia yang menjadi kesukaan hati Allah. Dan tentu saja, orang-orang yang bisa menjadi kesukaan hati Allah dan menghibur
Allah ini di dunia kita ini makin sedikit atau hampir-hampir tidak ada. Tetapi kita harus berani memilih menjadi manusia yang menjadi kesukaan hati Allah. Ya saudaraku, jadi sebenarnya kehidupan manusia pada zaman Nuh ini paralel, sinkron dengan kehidupan manusia pada zaman kita hari ini, mirip. Maka Tuhan Yesus berkata, ya saudaraku, di Lukas pasal 18, saudaraku, apakah kalau anak manusia datang, ia menemukan iman di bumi? Nah itu kan satu bentuk peringatan bahwa ketika dunia akan diakhiri oleh Tuhan, ternyata sangat sedikit orang yang benar-benar memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Nyaris tidak ada orang benar, nyaris tidak ada orang baik. Nah, seperti pada zaman Nuh, hanya dijumpai Nuh ini, saudaraku. Nah, ini tantangan bagi kita. Apakah kita mau ikut hanyut dengan cara hidup wajar anak dunia? Atau kita mau memilih kehidupan seperti kehidupan Nuh, saudaraku? Ya, memang tidak mudah untuk menjadi anak kesukaan Allah itu. Tidak mudah, saudara. Tetapi kita harus berani berkomitmen. Dan kita harus berani percaya, dan memang demikian, bahwa menjadi anak kesukaan Allah itu bernilai lebih dari menjadi seorang pejabat tinggi, lebih bernilai dari seorang konglomerat, lebih bernilai dari seorang artis yang famous, yang terkenal. Nah, memang pada awal-awal kita belajar menjadi anak kesukaan Allah itu berat sekali, karena bertentangan dengan keinginan daging dan bertentangan dengan keinginan jiwa kita yang sudah tercemar oleh dosa, ya saudaraku. Tetapi saudara, kalau kita terus berjuang, maka akan menjadi irama yang tetap di dalam diri kita, bagaimana hidup menjadi kesukaan Allah itu. Kalau dulu kita menikmati dosa, dan bagi kita dosa itu kesukaan karena kita menikmati dalam daging dan jiwa kita yang keruh. Nah, sekarang kita mau menikmati kesucian. Kita merasakan keharuman kesucian hidup. Kesucian hidup. Di mana kita hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Penurutan terhadap apa yang Allah ingini, apa yang Allah kehendaki. Dan itu menjadi kesukaan hati Allah. Kalau kita benar-benar menikmati kesucian, maka Allah bisa menikmati hidup kita. Atau kalau kita hidup suci, baru kita bisa menikmati Allah. Baru kita bisa berkata, Tuhan itu kesukaanku, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Nah, kita akan merasa sangat menyesal kalau kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Kalau seandainya memiliki harta atau uang banyak, kita akan dengan rela kok melepaskan berapapun uang kita, harta kita, untuk bisa menyenangkan hati Allah. Tetapi Allah tidak membutuhkan uang dan harta kita untuk membuat Tuhan tersenyum, membuat sukacita hati Tuhan, untuk menjadi anak penghiburan, menghibur hati Bapa. Tidak dituntut uang, pendidikan tinggi, penampilan, tapi cukup dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ya, untuk mengasihi Tuhan tidak dibutuhkan pendidikan tinggi, tidak dituntut gelar, pangkat, atau penampilan, tetapi dengan tulus mau mengasihi Allah. Dan orang yang mengasihi Allah ini, saudaraku, tentu rela berbuat apapun demi kesukaan hati Allah. Kalau kita memiliki tekad ini, saudara, kita berarti mau selesai dengan diri sendiri. Kita tidak lagi mencari kesenangan bagi diri kita sendiri, tetapi kita mencari kesenangan bagi Tuhan. Dan tentu saja orang seperti ini, saudaraku, berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan pasti orang seperti ini tidak terikat dengan dunia, dan pastinya orang seperti ini menjadi berkat bagi sesamanya. Pastikan bahwa saudara dan saya melakukan itu sebelum kita menutup mata. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya, sola gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000.
Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.